Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziaul Haq. Berikut penjelasan tentang 4 algoritma penting dalam jaringan syaraf tiruan, yaitu McCulloch Pitts, HEP, perceptron, dan back propagation. Yang pertama, McCulloch Pitts diciptakan tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts. Ini adalah model matematis pertama dari neuron biologis. Kegunaannya adalah untuk membuktikan bahwa neuron buatan bisa melakukan fungsi logika seperti AND, OR, dan NOT. Cara menghitungnya, input dikalikan bobot, lalu dijumlahkan. Hasilnya dibandingkan dengan ambang batas. Jika hasilnya sama dengan atau lebih besar dari ambang, outputnya 1. Jika kurang dari ambang, outputnya 0. Input dan outputnya berupa angka biner, yaitu 0 atau 1. Kelemahannya, bobot dan ambang harus ditentukan manual oleh perancang. Jadi algoritma ini tidak bisa belajar dari data. Yang kedua, HEP. Diperkenalkan oleh Donald HEP pada tahun 1949. Kegunaannya adalah menjadi dasar untuk memori asosiatif dan pembelajaran tanpa penguasaan. Cara menghitungnya sangat sederhana. Prinsipnya neuron yang menyala bersama-sama akan terhubung bersama-sama. Jika dua neuron sama-sama aktif, maka bobot koneksi di antara keduanya diperkuat. Perubahan bobot dihitung dengan menggalikan laju pembelajaran, nilai output neuron pertama dan nilai output neuron kedua, lalu hasilnya ditambahkan ke bobot lama. Kelemahannya, bobot bisa membesar tak terkendali karena tidak ada mekanisme pengurang. Yang ketiga, perceptron diciptakan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Ini adalah mesin belajar pertama yang bisa menyesuaikan bobot secara otomatis. Kegunaannya untuk klasifikasi biner pada data yang bisa dipisahkan dengan garis lurus. Cara menghitungnya, pertama, inisialisasi bobot secara acak. Kedua, untuk setiap data, hitung output dengan menjumlahkan input dikali bobot, lalu dibandingkan dengan ambang. Ketiga, bandingkan output dengan target. Jika sama, bobot tidak diubah. Jika berbeda, bobot diperbaiki dengan cara bobot baru sama dengan bobot lama ditambahkan laju pembelajaran dikali selisih target dan output dikali input. Ulangi terus sampai tidak ada kesalahan. Kelemahannya, perceptron tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear seperti XOR, XOR. Ini menyebabkan AI Winter pada tahun 1969. Yang keempat, back propagation dipopulerkan oleh Rummel Hardt, Hinton, dan Williams pada tahun 1986. Kegunaannya adalah untuk melatih jaringan dengan banyak lapisan dan menyelesaikan masalah non-linear, termasuk XOR. Inilah fondasi deep learning modern. Cara menghitungnya ada dua fase. Fase pertama, propagasi maju. Input diproses dari lapisan input ke lapisan tersembunyi, lalu ke lapisan output. Setiap neuron menjumlahkan input dikali bobot, lalu melewati fungsi aktivasi. Fase kedua, propagasi mundur. Kesalahan dihitung di lapisan output, lalu kesalahan ini disebarkan mundur ke lapisan sebelumnya menggunakan aturan rantai dari kalkulus. Gradien dihitung untuk setiap bobot. Kemudian bobot diperbaiki dengan cara bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi laju pembelajaran dikali gradien. Ini disebut penurunan gradien. Ulangi terus sampai kesalahan kecil. Kelemahannya, rentan terhadap
vanishing gradient pada jaringan yang dalam dan butuh banyak data serta komputasi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.